membuat acara seperti ini karena kita memang perlu untuk bertemu dengan banyak pihak ya. Dan ini memang kita concern untuk para PPDS karena memang pada saat seperti ini kompetensi agak sulit kita capai ya dengan keadaan yang tidak ada operasi sama sekali. Itu kami ingin merangkul semua untuk kita mendengarkan salah satu expert kita dan mungkin nanti expert lain dari otologi juga akan memberikan permasalahan atau kiat-kiat dalam melakukan operasi di THTKL. Dan pada kesempatan ini kami memilih timpanoplasti atau miringoplasti karena miringoplasti adalah kompetensi level 4 untuk seluruh PPDS. Sehingga memang diharapkan nanti pada para PPDS akan bisa melakukan miringoplasti setelah keluar dari setelah lulus dari SPTHTKL ini. Jadi ini kita lakukan untuk pertama kali ini merangkul seluruh PPDS di seluruh Indonesia untuk mengikuti acara ini dan ini di bawah koordinasi dari Kolegium THTKL. Kami berharap bahwa ke depannya dari kode-kode yang lain juga melakukan hal yang sama sehingga kita mungkin akan lebih seragam ya dalam melakukan hal operasi-operasi THTKL. Sebetulnya untuk teori dan sebagainya kita lihat di modul THTKL. Modul 15 itu mengenai inflamasi telinga tengah di petunjuk 7 kalau nggak salah khusus mengenai miringoplasti. Jadi mudah-mudahan adik-adik semua sudah membaca modul kita ya. Modul kita sedang terus-menerus dalam revisi. Jadi mudah-mudahan kita akan jauh lebih lengkap lagi mengenai modul ini. Jadi mudah-mudahan sudah baca. Jadi nanti Prof. Helmi akan mengutarakan miringoplasti dari sisi pengalaman Prof. Helmi. Mudah-mudahan semua bisa bertanya ya, aktif bertanya. Saya harapkan semua bisa aktif bertanya. Kami masih menunggu Prof. Helmi. Mungkin Prof. Helmi masih kesulitan masuk, sudah berkomunikasi. Belum masuk ya. Oke, gitu. Tunggu sebentar ya, mungkin absen lagi kali ya. Dari Unsyah udah hadir. Unsyah. Yang saya bisa lihat mungkin Unsri, UNS, Unut sudah hadir ya. USU sudah hadirkah dari USU? Bisa langsung jawab. Okay. Boleh dibuka. Siapa yang buka gue? Okay. Mungkin dari USU sudah hadir? Hadir? USU hadir ya? Sip. Sia. Sia ada? Belum hadir. Unsri saya lihat sudah ya. Unsur dengan jelas. Di sini kosong loh. Iya, nanti kalau mau tanya. Unang hadir. Tanya lah. Berapa orang? Oh, baru 2 orang. Udah. Unang Nggak, sudah pada ikut hadir. dengerin lah. Ya. Terus sekarang 106. Kenapa gue di-unmute dulu? Enggak, aku buka unmute lagi. Jadi gimana? Ya, aku udah mute. Oh, balik lagi mute. Tapi sekarang udah kebuka. Ya. Dokter mau di-unmute, Dok? Aku enggak, tadi aku soalnya Prof. Helmi sudah hadir. Prof. Helmi. Assalamualaikum Prof. Helmi. Prof. Helmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Prof. Helmi sudah hadir bersama kita. Ya. Ya, Prof.
Mana? Saya belum lihat Prof dulu. Ya, Mana Prof? Katanya gondrong. Ini gondrong jenggotan. Oh. Nggak Ya. kelihatan tuh. Hah? Nggak kelihatan Prof di mana ya? Nggak kelihatan. Nggak tahu. Saya di depan komputer saya. Oke, yang videonya boleh diklik Prof? Boleh? Nanti share Zoom ya. Bukan share Zoom, jangan share dulu. Video yang paling kiri Prof. Hah? Supaya bisa lihat wajah Prof dulu. Video yang mana tuh? Di kiri bawah, Prof. Kiri Kiri bawah. bawah. Share computer sound, optimize yang mana? Bukan, Prof. Start video. Start video, Prof. Start video. Start my video, gitu. Iya, Prof. Start my video. Terus? Share. Belum. Sebentar, Prof. Jangan share dulu, Prof. Belum mulai. Tapi udah, Prof. Sudah ada harusnya. Di mana, Prof? Boleh bicara? Ya, sudah ada, Prof. Udah ada tuh? Buset. Begini banget tampangnya. Ya, Prof. Ini padahal udah nyisir tadi nih. Oh iya, keriting ya, Prof. Oke, gelap-gelapan deh. Prof, alhamdulillah sudah bisa hadir bersama kita. Prof Zainul, selamat siang. Kemudian teman-teman dari Kodi. Kemudian juga ada Prof Teti Madiadipura bergabung bersama kita, Prof. Dan PPDS dari seluruh Indonesia. Ya, kita mulai saja ya, Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof Zainul, Prof Helmi, Prof Teti. Selamat hadir di webinar ini. Webinar ini dari kegiatan dari Kodi Otologi untuk pertama kali mengumpulkan seluruh PPDS dalam masa work from home ini, Prof. Jadi mudah-mudahan ini pastinya memberi arti buat kita semua bagaimana kita melakukan misalnya miringoplasti karena ini adalah level kompetensi 4. Sedikit mungkin saya mengintroduction ya, Prof ya, Prof Helmi. Ya, Purna Bakti dari FKUI RSCM tahun berapa ya, Prof? Ya, tahun berapa ya? Lama. Pokoknya umur 65 ditambah 47 berapa tuh jadi? Sekian, sudah lama Prof ya. Jadi Prof sudah berkecimpungan di dunia THT sudah lama sekali dan kita mengenal Prof Helmi terutama dari bukunya ya, buku Prof Helmi yang pertama Otitis Media Superatif Kronis, kemudian kedua adalah bedah otologi dan bedah neurotologi dasar. Ini bersama Dr. Susana dan Dr. Sakina Umar. Ini buku yang kita sudah baca dan wajib baca. Dan kita tahu juga Prof Helmi sebagai founder dari ANOA, ASEAN Academy of Otology, Neurology, dan Audiologi bersama 5 profesor lainnya, Prof. Lokman dari Malaysia, Prof. Wong Kin dari Singapura, Prof. Sucitra Prasansuk dari Thailand, dan Prof. Charlotte Xiong dari Filipina. Ya. Dan ANOA ini terakhir adalah di Bandung tahun 2018, dan seharusnya ANOA tahun ini ada di Vietnam, tapi kita belum mendapat kabar dari Vietnam bagaimana apakah ANOA akan dilaksanakan pada tahun ini atau mundur. Mungkin itu sekilas introduction saya tentang Prof. Helmi. Mudah-mudahan semua mengenal Prof. Helmi ini, ya Prof. Ya, terima kasih atas. Mungkin, ya silakan Prof memulai dengan terima kasih atas introduction-nya. Saya mulai dari mana ya? Ini kita waktunya 2 jam kan ya? Ya Prof, bisa sampai 2 jam. 2 jam, oke. Jadi waktunya banyak. Saya sudah siapkan video klip untuk rekonstruksi membran timpani, ya. Ya, rekonstruksi membran timpani ya tidak termasuk osikuloplasti jadinya ya, karena judul yang diajukan adalah miringoplasti. Saya juga ajukan aja jadi tympanic membrane reconstruction. Itu video klipnya hanya setengah jam sudah mencakup semuanya karena sudah saya edit sehingga efisien. Kemudian karena waktunya 2 jam, saya ingin mengemukakan filosofi bahwa kita tuh sebagai surgeon itu adalah dengan hati ya, dengan suatu pemikiran yang dalam, profesionalisme, harus latihan. Terus ada seninya juga ya, jadi
seninya itu yang menyebabkan seorang melakukan sesuatu berbeda dengan orang lain melakukannya, walaupun teknik dasarnya sama, seperti itu. Oleh karena itu, saya ingin sekali sekarang untuk pertama kali ini menampilkan video klip yang saya dedikasikan untuk cucu saya nih. Karena saya belum punya cucu, tidak seperti Prof. Zainul punya turunan dokter nih, saya belum nih. Pengen bener cucu saya jadi dokter THT gitu. Jadi saya dedikasikan video klip ini untuk cucu saya, tapi juga untuk sebagai dasar pemikiran kita sebagai ahli THT. Nanti saya, karena katanya saya buat dalam bahasa Inggris, oleh karena itu saya akan, karena suaranya kalau melalui live streaming ini kurang baik, nanti akan saya tambah-tambahkan. Ini saya share ya. Nah ini, dedicated to my granddaughter, Lana and Naima. Ya, jadi, into the unbounded of the deep. You could keep diving and learning to keep a distance from the shallowness. Jadi, harus berusaha terus supaya kita ya lebih dari yang rata-rata lah, seperti itu. Ini saya cepatkan sedikit ya, langsung ke jadi ini mengemukakan bahwa anatomi telinga itu ruwet sekali. Ya, ini di textbook ditulis begini. Ini saya tampilkan supaya ya orang mengetahui bahwa operasi telinga itu bukan operasi yang sederhana, tapi suatu yang menjelimet gitu. In the cerebellopontine angle area. Therefore, in ear surgery, we are often dealing with the delicate structures, needs good magnification and illumination, using microscope. Jadi memerlukan teknik yang tinggi, jadi tidak bisa mata telanjang, ya harus mikroskop atau endoskop. Kita harus mempertahankan fungsinya, kemudian juga harus memperbaikinya. Ini kedengeran nggak ya? Suaranya nggak masuk, Prof. Ya, jadi seorang surgeon itu harus belajar melalui pengalaman yang panjang, yang berkali-kali, dan harus menerapkan the art of surgery gitu, harus presisi gitu lah. Tadi itu cucu saya yang pertama, ini cucu saya yang kedua, itu lukisannya itu. Jadi ada seninya lah. Gitu ya. Nah, di sini saya akan masuk ke ini cucunya nih, sudah gini. Surgeon serve mankind by applying the depth of his caring and the art of his dexterity. Jadi dengan perasaan untuk mengobati dan dengan keterampilan yang telah dilatih secara profesional. Itulah filosofinya, itu sebetulnya kita harus bekerja secara profesional. Nah, sekarang saya ingin menampilkan yang tympanic membrane reconstruction. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Prof. Kelihatan. Video masuk, Prof. Judulnya ya, Prof. Ya, kelihatan, Prof. Tympanic membrane reconstruction. Jadi timpanoplasti adalah suatu komponen atau komplit dari proses dari rekonstruksi perforasi atau kekakuan dari tympanic membrane disertai osikuloplasti, walaupun tidak selalu mungkin, harus dicoba diciptakan membentuk cavity yang di covered dengan healthy mucosa. Ya, tentunya bisa di dalam anestesi lokal atau bius umum.
Nah, ini ada di buku saya ini sebetulnya. Bisa underlay, bisa onlay, bisa inlay, atau ada yang disebut interlay, ada juga yang menyebut interlay, underlay, inlay, atau sliding down. Kalau underlay, semuanya kita tahu lah bahwa grafnya itu ditaruh seluruhnya di bawah annulus tympanicus, dari belakang ke depan, dari kanan ke kiri. Sedangkan onlay di atas dari annulus. Bedanya onlay teknik dengan inlay atau interlay, ya yang onlay itu ini semuanya diangkat. Panah saya kelihatan nggak ya? Jadi Kelihatan, Prof. Panahnya kelihatan. kelihatan. Ini semua diangkat dulu, dilepas, kemudian dipasang sebagai graf, free graph. Sedangkan kalau yang inlay atau interlay, ini dipertahankan, masih nempel. Jadi ada vaskularisasi yang mengendarai ini bagian ini. Gitu. Sehingga ini sebagai flap, sehingga waktu ditaruh lagi seperti inilah. Seperti ini. Sehingga ini tetap vascularized. Pembuluh darahnya tetap baik. Ya. Grafnya ditaruh di atas, di luar dari annulus tympanicus. Tergantung nanti sisa membran timpani. Kalau malleusnya nonjol terlalu panjang, kita letakkan grafnya di bawah malleus. Tapi kalau tidak, bisa kita taruh aja di atas malleus. Ini contoh bahwa kita bisa melepaskan dengan mudah, baik di kadaver maupun di pasien, epidermis dari ini lamina propria, ini epidermis yang dilepaskan. Jadi itu dengan mudah bisa dilepas sebetulnya. Ya, dengan latihan tentunya. Kadang-kadang graf itu di belakang ditaruh di bawah annulus, jadi di depan di atas atau di luar annulus, yang disebut medio lateral atau underlay, inlay. Ada yang perforasi besar atau liang telinganya kurang vaskularisasinya, kulit liang telinga bisa diselorokan ke bawah, di slide it down, ya. Ini berhubungan ini sebagai flap, ya, sebagai flap jadinya untuk menutup semua permukaan perforasi ya, yang telah ditutup oleh graf, sehingga epitelisasi akan lebih memungkinkan gitu, sehingga lebih cepat sembuhnya. Jangan takut, pasca operasi membran timpaninya tebal, tapi setelah 1 tahun dia akan tipis. Itu Allah yang mempunyai kuasa. Membran timpani, walaupun kita rekonstruksi tebal. Nah ini tentang fat laryngoplasty ya. Fat laryngoplasty ya, fatnya ini tympanic membrane-nya ditaruh aja seperti dumbbell gitu ya. Jadi di epitelisasi ya di sekitar perforasinya ya. Ini jadi di epitelisasi di sekitar perforasinya, daripada yang disebut sebelah paper timpanoplasti atau apalah, itu lebih baik ini ya. Itu take rate-nya akan lebih baik ya. Tidak sulit ya. Ini dalam lokal anestesia. Anestesinya cukup dengan kapas yang disemprot silokain 10%. Biarkan ya. Jadi itu saja. Jadi ini fat laryngoplasty. Jadi fatnya ditaruh sebagai dumbbell gitu. Ya. Ini sekarang inlay laryngoplasty untuk perforasi yang kecil. Jadi anestesinya cukup silokain 10% ya, untuk 15 menit, kemudian tidak perlu suntik apa-apa, ditaruh, lalu
dengan jarum kecil, ini tentunya dengan latihan yang tidak terlalu sulit, dikeruak-keruak gitu saja, epidermisnya saja yang dilukai, kita bisa rasakan nanti lapisan lamina proprianya tidak diikut dirusak, nanti epidermisnya disingkap, lamina propria dibiarkan. Nah, itu ditaruh dulu kapasnya supaya perdarahannya nanti berhenti dulu. Kita ambil grafnya dulu biasanya saya ambil dari perikondrium tragus, ya. Besarnya secukupnya, seperlunya. Ya, waktu kita angkat, perdarahannya sudah sedikit sekali. Kemudian dielevasi, epidermisnya dielevasi, dipisah dari lamina propria. Ya, jadi ini kelihatan lamina propria. Ini epidermisnya, bisa dilepaskan dengan tidak sulit, ya. Tidak sulit, ya. Tentunya dengan latihan. Jadi perikondriumnya itu nanti diletakkan di antara epidermis dan lamina propria. Seperti itu. Ini apa jelas ya? Jelas. Patah-patah, Prof. Jelas. Patah-patah apanya? Videonya. Videonya patah-patah. Tunggu kalau gitu versi YouTube-nya kalau gitu. Atau Dr. Aryo tuh gimana tuh? Ya, pada prinsipnya epidermisnya dilepaskan dari lamina propria, disingkap, kemudian perikondriumnya disisipkan di antara epidermis dan lamina propria. Nah, ini endoscopic approach, teknik inlay. Ya, jadi disuntik dengan vasoconstrictor dan lokal anestesia, bisa under lokal, tapi lebih enak sih kalau endoskopik ini dalam bios umum ya, karena kalau bergerak-gerak sulit sekali. Kira-kira 1 sentian atau 8 mili dari anulus, kemudian di elevasi epidermisnya, epidermis liang telinga dilepas sampai anulus. Anulusnya tidak disingkap. Nanti kelihatan. Dissection in the whole tympanic membrane area is to separate epidermis from ini lamina propria, ini epidermis ya. Dengan mudah bisa disingkap. Ini bisa pakai alat yang mahal, ini bisa juga pakai alat-alat biasa bisa. Beberapa alat saya yang untuk nyongkel-nyongkel gini, saya buat sendiri sih. Nah ini ada fibrous tissue yang akan selalu ketemu dan belum pernah saya temui di literatur. Jadi saya namakan saja ini ligamentum helmi gitulah. Kalau ada yang sudah duluan ya minta maaf saja. Jadi terus bagian depannya juga dilepaskan ya, epidermisnya dari sisa dari lamina propria dilepaskan. Kalau ada timpanosklerosis ya di perikondriumnya kemudian diletakkan. Bisa juga fascia, tidak harus perikondrium. Cuma perikondrium kan ngambilnya lebih gampang dan meletakkannya juga lebih gampang karena dia lebih stabil. Itu, ya. Lihat nggak teknik inlay ini? Jadi ini sebagai flap ya. Ini tetap vaskularisasinya baik.
dan kita tidak usah masuk ke kafum timpani sehingga volume kafum timpani akan tetap bagus. Ya, kalau underlay kita harus ganjal-ganjal segala macam. Dengan teknik inlay ini kita tidak perlu meletakkan sesuatu di kafum timpani, ya, pada umumnya. Nah, ini saya meletakkan tampon luar seperti ini untuk menekan seluruh pinggir dari membran timpani supaya tidak terjadi lateralisasi. Nah, tampon luar ini diangkat pada hari kelima, tampon dalam hari ke-10. Ya, seperti itu. Nah, ini sekarang teknik yang tadi, tapi di bawah mikroskop. Ya, tadi endoskop. Tekniknya sama saja sebetulnya. Cuma ini di bawah mikroskop. Ya. Untuk daily use sehari-hari, saya menggunakan teknik mikroskop karena sudah terbiasa. Sudah cepat lah. Ya. Sudah cepat. Lebih cepat untuk saya melakukannya. Jadi insisinya di bagian belakang liang telinga kira-kira 8 mm lah gitu, ke depan dan ke depan, ke belakang. Tekniknya sama seperti tadi, persis ya. Itu kan dengan mudah langsung ketemu lamina propria ya. Nah. Ini namanya fish curette alat ini. Fish curette. Epidermis of the superior part of the brain is more easily separated from the lamina propria because of its loose connection. Bagian atas, bagian superior dari membran timpani, epidermisnya lebih mudah dilepas dari laminoproprianya karena lekatannya lebih longgar. Ya. Nah, ini harus serius nih, mudah melakukannya tapi harus teliti. Ya, dilepaskan harus sampai ke depan. Ya, jangan nanti juga nempel, jangan. Kita harus meticulously gitulah. Pada pasien ini terjadi destruksi dari dinding belakang liang telinga, sehingga saya letakkan juga graf kartilago. Jadi grafnya itu, dan untuk memperbaiki fungsi, ini kan sisa stapes masih utuh, ya, yang lain pada rusak. Jadi saya letakkan saja kartilago, cartilage graf di atas stapes, di bawah graf ini. Jadi pada pasien ini dilakukan juga sebetulnya ossiculoplasty, ya. Stapes columella. Nah, kadang-kadang pasien perforasi membran timpani sampai ke depan, sedangkan dinding depan yang telinganya nonjol, sehingga pinggir depan membran timpani tidak kelihatan, sehingga bagian depan ini harus dibor dulu gitu, ya. Bagian depan, jadi setelah elevasi kulit liang telinga bagian depan, ditaruh selembar plastik tipis, kemudian dinding tulang bagian depan liang telinga dibor, ya, sehingga nanti pinggir depan membran timpani bisa dilihat. Ini penting sekali, baik untuk melakukan rekonstruksinya maupun untuk follow up-nya.
Ini, jadi dinding depan membran timpani dibor, dikikis, sehingga nanti kita bisa melihat pinggir depan membran timpani, pinggir depan perforasi. Ya. When the anterior border of perforation can be viewed, Nah ini jadi sudah kelihatan pinggir depan membran timpani yang tadinya tertutup oleh tulang, ya, terhalangi oleh tulang pandangan kita. Nah, pada yang seperti ini, yang biasanya anterior base flap, sekarang posterior base flap. Jadi insisinya tadi di bagian depan, ya, kemudian epidermisnya ditarik ke belakang dengan flapnya dengan dasar di bagian belakang gitu, ya. Grafnya ditaruh ya seperti biasa tadi di antara di luar dari lamina propria, kemudian ditutup dengan epidermisnya tadi dikembalikan ke tempat semula. Bayangkan ini flat, ya, vaskularisasinya baik sehingga akan membantu vaskularisasi dari si fascia tadi, epitelisasi baik epidermis maupun mukosa di bagian tengah akan lebih cepat, ya. Dan cavum timpani tidak berkurang volumenya gitu. Dengan teknik inlay ini. Nah, ini akan dilepas pada hari ke-10. Tampon dalam saya bilang. Nah, ini tampon luar akan dilepas pada hari yang tadi hari ke-10, yang luar ke-5. Ini cuma menunjukkan teknik kalau liang telinganya sempit sekali, kita harus approach anaural. Insisi anaural ya seperti ini gitu. Ya, namanya apa namanya nih, intercartilaginous apa namanya? Aduh saya lupa. Jadi sini bagian yang tidak ada kartilagonya di insisi dan bisa di-approach sampai ke dalam, ya. Tuh. Ya, itu tadi hanya untuk menentukan memberikan alternatif approach. Sekarang inlay grafting yang tadi tapi retroauricular approach. Kadang-kadang kita harus melakukan approach retroauricular gitu lah. Pinggir perforasi dibebaskan epidermisnya, kemudian ini sama saja. Nanti ada teknik underlay juga sih. Ya. Hanya approach-nya retroauricular ini. Akan lebih mudah, ya. Lebih mudah. Buat pemula ya retroauricular approach saja. Yang lebih mudah dan lebih cepat, ya. At the end, the ear canal is packed to hold the graft in position. This video clip wants to show placement of ear canal tampon that is important. Jadi ini cara ini penting juga menurut saya, ya. Tamponnya ini biasanya pakai sofratul 4 benangnya, ya ditaruh seperti itu tadi. Kemudian itu tampon dalam dan tampon luar. Ini sekarang ini courtesy Dr. Susan. Sebenarnya pasien-pasien Dr. Susan.
operative. Susan sudah mahir sekali melakukan teknik seperti ini. Sclerotic plaque was removed. Bottom images show 3 and 14 months post-operative in other patients. These images show appearance of tympanic membrane in one Ini patient. hari ke-17. 17 days and Ini years pasien yang sama pada dua tahun. Lihat ya, tadinya tebal, kemudian jadi tipis. Nah, ini teknik sliding down. Pada perforasi yang besar, dan liang telinganya pembuluh darahnya miskin, tipis gitu ya. Kita takut kalau grafnya tidak tumbuh. Oleh karena itu, yang tadi itu liang telinganya, kulit liang telinganya diturunkan, menutup seluruh perforasi. Ini flap ya, jadi ini vascularized. Ini berhubungan jadinya lewat pinggirnya berhubungan. The approach can be retroauricular, like in this video clip, or transnasal that will be displayed after this retroauricular approach video clip. This inlay and sliding down technique of tympanic membrane reconstruction begins with posterior wall skin incision. Isinya sama saja. 2 cm lateral. Tekniknya sama saja seperti tadi ya. Hanya saja nantinya epidermisnya diselorokan ke bawah, di slide it down, menutup seluruh perforasi. Leaving the anterior skin wall intact. The skin medial to the incision then is elevated until the annulus ring, leaving the annulus ring intact. Then the epidermis of the tympanic membrane is elevated from the annulus ring and the lamina propria. In some cases, Tekniknya the sama. posterior part of the annulus ring is elevated and scutum is chiseled or curated when the ossicle is needed to be inspected. Kalau kita pengen melihat ossicle-nya, kita buang skutumnya sedikit gitu lah. Apabila misalnya kita curigai adanya An ossicular anterior base disruption. containing internal skin and epidermis of the tympanic membrane membrane is created. Ya. Ini karena maliusnya pendek, ya, grafnya sebaiknya ditaruh di bawah malius ini. And the tympanic membrane graft is placed in proper position, followed Tuh, by jadi placing grafnya the skin ditaruh and medial dari sisa malius itu. and then slide it down as the vascularized flap to close the whole external seluruh surface of the graft. kulit liang telinga ini dan sisa membran timpani dibawa ke depan, menutup seluruh perforasi yang sudah ditutup oleh fascia perikondrium tadi. Support for the when Tidak perlu annulus tympanicus was not exist anymore, then the middle ear tidak perlu di packing di cavum timpani kecuali apabila annulus tympanicus sudah tidak ada. Ya. because the skin of the ear canal is slided down, there will be a skin. Karena skin kulit dari liang telinga diturunkan ke bawah, tentunya kulit liang tulang liang telinga sebagian akan terekspos, ya. Itu ditutup, bisa didiamkan, mudah-mudahan akan tumbuh epitelialisasi sendiri. Tapi biasanya saya menaruh epidermis yang diambil dari bagian belakang daun telinga ini untuk mempercepat proses penyembuhan. Itu, ya. Packingnya sama. A small amount of gel foam and a piece of gauze is placed more lateral to keep the flap in position. Tadi itu per retroauricular approach, sekarang per meatal. Inlay and sliding down technique of tympanic membrane. Sama saja sih sebetulnya. Saya cepatkan saja ya. Then is sliding down to cover all surface of the tympanic membrane graft. Insert Saya cepatkan ya. skin Tekniknya sama. or medial to the Nah, sekarang underlay grafting. membrane. In my Tadi itu kan area, inlay, sekarang I underlay. almost always
Jadi grafnya di bawah annulus tympanicus. Saya jarang sekali menggunakan teknik ini kecuali keperluan tertentu. Seperti pasien ini ada cholesteatoma pearl yang tadinya saya pikir cholesteatoma masuk ternyata terbatas dan bisa dilepaskan dengan hanya menyingkap membran timpani. Pada teknik underlay tentunya annulus tympanicus disingkap, pinggir dari membran timpani di trim ya untuk revitalisasi. Untuk memudahkan revitalisasi. Untuk merangsang. Jadi kulit yang telinganya disingkap terus ke dalam, ke medial, termasuk annulus tympanicumnya, annulus tympanicusnya. Ya. Minimalis. Jadi grafnya sekarang ditaruh di medial dari annulus tympanicus. Tentunya dengan teknik ini harus ada support. Jadi gel foam ditaruh di cavum timpani untuk menunjang si graf tadi. Ya. Dengan teknik inlay tidak perlu karena sudah ditunjang oleh annulus. Itu. This image shows how I put tampon in the ear canal after tympanic membrane reconstruction. Ear canal packing after grafting is performed with 2 layers tampon. The first layer is placed. Jadi packingnya ada first layer, inner pack, dibiarkan 10 hari. Ini 5 hari. And stayed for 5 days. The advantage of inlay grafting techniques, firstly, the success rate was more than 99%. Ya, di dalam seri saya, di pengalaman saya, sukses rate-nya di atas 99% ya. SS Medical Hospital Jakarta of over 1,000 cases of inlay tympanoplasty. Ini kalau ada PPDS yang mau meneliti ini, silakan datang di rumah di klinik saya yang kecil itu untuk meneliti, misalnya untuk case follow up operasi dan pre. By inlay tympanoplasty. The annulus ring is not disturbed except in cases of middle ear exploration. In this inlay grafting, beware of hidden epidermis. Harus hati-hati pada inlay ini karena kita melepaskan ini, kadang-kadang ada epitel yang ke belakang yang masuk. Of the inlay technique includes the potential. Kadang-kadang tertinggal si epidermisnya, terkubur jadi cholesteatoma. Kalau di luar gini sih gampang ya, dibelah, dilepas, masuk realisasi beres. May develop if the tympanic membrane epithelium not completely removed prior to the grafting. Disease may also occur along the external auditory canal. In either case, they are generally easily treated with simple unroofing and marsupialization as a physical procedure. Nah, selesai. Halo? Ya, Halo? Prof. Halo, Ya. Prof. Ya. Ya, gimana selanjutnya? Ibu moderator?
Prof, masih ada video yang akan di-share? Belum? Nggak ada? Itu tadi tympanic membrane reconstruction. Kalau Oke. variasinya kan banyak, tapi prinsipnya itu dulu aja. Ya, Nanti kita barangkali ada dulu pertanyaan saja, atau Prof, apa. Ya. Ya. Silahkan kalau ada yang bertanya. Mungkin pertanyaan pertama, Prof, menggunakan hemostasik apa, Prof? Katanya pendarahan minimal sekali dari video-video tadi. Ya kadang-kadang memang kita dapatkan pendarahan yang mengganggu operasi ya. Pada umumnya gitu, tekanan darahnya prinsip saya kalau operasi itu kita main aman, Dr. Zo, anestesi kami namanya Dr. Zulkarnain, kita main aman, nggak usah terlalu rendah dengan resiko yang macam-macam nantinya. Jadi ya paling-paling ya tadi kan untuk demonstrasi kan memang dipilihkan yang perdarahannya juga sedikit. Ada yang banyak yang troublesome gitu, yang mengganggu, ya kita atasi dengan tampon dulu, ya pelan-pelan lah gitu. Dengan tampon pakai vasoconstrictors, ya. Dengan kepalanya ditinggikan, seperti itu. Ya, tapi saya hampir tidak pernah minta tekanan darahnya turun sekali, karena untuk amannya saja lah, lebih baik susah sedikit daripada resikonya bertambah. Seperti itu. Apakah Prof pakai PHK-in atau apa, Prof, untuk injeksi? PHK-in ya. Selalu saja. Infiltrasinya selalu pakai PHK-in itu untuk penyuntikannya selalu. Kadang-kadang jarang sekali, misalnya untuk stapidektomi, saya tambahkan ya 1 strip adrenalin kalau tekanan darah pasiennya tidak di dalam PHK-in, tambahkan lagi norepinephrine untuk vasokonstriksi yang lebih baik lagi. Lihatlah pasiennya gitu. Pada umumnya sih cukup PHK-in saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung ke Prof. Helmi. Tapi sementara itu pemilihan graf, Prof. Ditanyakan pemilihan graf. Graf apa yang paling sering digunakan atau yang menurut Prof, pengalaman Prof yang paling baik untuk miringoplasti? Sebetulnya sih dalam teori di literatur paling baik kan fascia ya. Yaitu yang pada umumnya itu. Saya menggunakan kebanyakan perikondrium karena ada di depan mata, di liang telinga. Kita tidak repot-repot dengan rambut segala macam. Tapi kalau approach-nya retroaurikular, pasti saya gunakan fascia. Ya, karena kan ada luka, langsung ke fascia kan, kalau approach-nya retroaurikular. Tapi kalau approach-nya dari liang telinga, pasti saya gunakan. Kalau yang primary surgery, ya belum pernah dioperasi, ya saya gunakan perikondrium. Placement-nya juga akan lebih baik dan hasilnya bagus kok. Bagus ya. Bagusnya jangan 2 bulan, 3 bulan, 2 tahun gitu. Ya. 2 tahun nanti dia tipis seperti membran timpani biasa saja. 2 tahun, 3 tahun gitu lah. Ya. Berdasarkan pengalaman Prof, yang paling mana yang paling bertahan daripada fascia atau perikondrium? Karena perforasi sering terjadi ya, Prof ya? Secara keseluruhan sih, mungkin take rate-nya sih sama ya. Sama ya, Prof? Karena kan yang kita tanamkan itu kan nanti diresorpsi kan. Diresorpsi. Mungkin menurut saya keberhasilannya waktu kita melakukannya gitu. Melakukannya dengan meticulous, dengan diepitelisasi dengan baik, placement-nya dengan baik, gitu. Pemilihan pasiennya dengan baik. Misalnya, pasiennya udah jelas-jelas datang dengan atelektasis, gitu ya. Ya, kita tentunya, ya, inform consent-nya harus lebih baik ke pasien. Gitu. Ini hasilnya akan kira-kira begini. Mungkin setelah operasi, perlu kita pasangkan grommet tube atau sekarang saya sering mengajarkan pasien untuk tusuk membran timpani sendiri. Rupanya pasca timpanoplasti itu, pasien nusuk membran timpaninya tidak nyeri.
Gimana caranya, Prof? Istri saya lagi betulin mobil, montirnya bilang udah kelar. Terus barusan saya ngomong sama istrinya, tunggu sebentar. Gitu. Tadi pertanyaan itu. Jadi rupanya pasca timpanoplasti itu coba dicoba ke pasien-pasien ya, ditusuk membran timpani, seringkali mereka tidak merasakan nyeri. Jadi ada pasien-pasien yang karena fungsi tubuhnya nggak bagus, daripada pasang cup, suruh tusuk berulang saja, gitu. Ya, terutama yang pasca timpanoplasti. Kalau pasien dengan autisme efusi, ya lain lagi lah. Walaupun misalnya pasien dengan karsinoma nasofaring, saya lebih menganjurkan untuk tusuk berulang. Itu baik di rumah, diajarkan suaminya atau istrinya, atau dia sendiri, dengan jarumnya itu, ujungnya ditonjolkan kira-kira 2 mili, dikasih karet apalah, supaya kalau dia masukkan ke jarum, ke liang telinga itu tidak menyentuh membran timpaninya bagian tajamnya. Gitu. Jadi dia tusuk lurus saja, tek, udah. Gitu, seperti itu lah. Ini trik-trik saja sih. Iya, mungkin ada pertanyaan lain? Boleh langsung mungkin mengajukan ada kepada suggestion Prof. atau komentar tentang teknik-tekniknya dari Dr. Ya, mungkin ada Prof. Lina. Indo, saya lihat ada Dr. Sukirman. Selamat siang, Dr. Sukirman. Minta dibuka dulu, Dok. Di mute. Siapa? Minta dibuka dulu, Dr. Sukirman. Man, silahkan. Apa ini para muda-muda? Makan. Apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi? Yang ikut berapa? Mana ada? Aku cuma pengen tahu kamu tuh nelfon siapa lama banget. Ini malah sibuk ngeles bohong. Enggak, aku nggak nelfon siapa. Telepon yang lain kali Dewi atau siapa Fani. Jadi yang antara itu mungkin Desa. Ya, Prof. Prof. Helmi. Halo. Prof. Helmi. Ya, Prof. Helmi, ada yang bertanya bagaimana terapi pasca operasi? Pasca operasi biasanya saya hampir selalu lah kalau di atas 18 tahun dikasih apa namanya? Saya udah lama nggak praktik jadi lupa nama obat. Ciprofloxacin. Itu saja. Ciprofloxacin 10 hari. Nah, hampir selalu tidak lebih dari 10 hari, kadang-kadang lebih, tapi hampir selalu 10 hari pasca operasi. Kemudian diberikan biasanya kan gatel ya. Dikasih antihistamin, cetirizine atau yang lain, dan painkiller itu saja. Nanti setelah hari kelima, setelah tampon luarnya itu dicabut, diberikan ofloxacin drops 1 hari sekali, malam saja 3 tetes, hanya untuk membasahi saja, supaya nanti waktu dicabut pada hari 10 tidak kering. Itu. Halo? 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 Prof. Zainul, silakan bicara Prof. Zainul kalau ada komentar. Atau Dr. Sukirman, saya sudah buka Dr. Sukirman juga. Apa suara saya bisa didengar? Dengar Bisa, sekali, Prof. Prof. Bisa. Assalamualaikum, Prof.
Assalamualaikum Prof. Helmi, selamat ya. Sangat Terima kasih, baik, Prof. Ini sangat ini jelas. Prof Zainul guru saya ini. Ya, tapi sekarang terus terang saja, saya orang pelajar dan saya masih tetap belajar pada Prof. Helmi, pada Dr. Sukirman dan lain-lain yang muda-muda. Karena waktu saya mulai belajar, saya orang yang awam sekali. Jadi pada pesan saya pada PPDS, walaupun kelihatannya sederhana, dan Helmi menyampaikan juga sepertinya suatu biasa-biasa saja, tapi tidak selalu demikian. Karena tiap kita itu punya bakat tersendiri, dan seperti yang Prof. Helmi katakan, ini bukan hanya operasi biasa, ini suatu rekonstruksi dan punya art tersendiri. Kuncinya, renungkan lagi, lihat lagi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Helmi, coba dan lihat hasilnya. Kalau hasilnya kurang beda, jangan putus asa, tanya langsung dan kerjakan lagi. Itu aja pesan saya. Karena kasus telinga ini rasanya 10 atau 20 tahun lagi tetap akan banyak. Itu saja yang saya sampaikan dan salut Dr. Helmi, bagus sekali. Terima kasih, Prof. Terima kasih atas bimbingan selama ini. Mudah-mudahan Prof. Helmi selalu sehat, jaga kesehatannya. Sama-sama, Prof. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Lina, sukses. Terima kasih Prof. Ya, silahkan mungkin Dr. Sukirman ada komentar. Dr. Sukirman. Iya, mungkin belum terhubung. Prof, ada yang bertanya lagi, bagaimana kita menentukan mau underlay, onlay, inlay, atau sliding down? Itu. Kalau underlay dan inlay, itu kan according to your convenience, tergantung surgeonnya pilihannya. Ya, saya lebih memilih inlay untuk setiap. Halo? Iya, Prof. Untuk setiap, kalau bisa inlay. Kalau bisa, jadi underlay apabila saya harus menyingkap membran timpani untuk keperluan lain. Misalnya untuk melihat ada kolesteatom atau tidak, memperbaiki mukosa yang terlalu tebal mungkin ya. Baru saya lakukan underlay. Tapi apabila kavum timpaninya baik kelihatannya, saya lebih baik tidak ganggu. Ya, gitu. Tapi walaupun nanti misalnya pada osikuloplasti saya harus menyingkap annulus tympanicus, nanti annulus tympanicusnya saya taruh kembali, grafnya tetap seperti inlay tadi itu. Hampir selalu saya inlay, hampir mungkin 90% inlay lah. Itu tapi tergantung preference, tergantung pilihannya surgeon saja gitu. Ya, mungkin ini kita perlu melatih diri sendiri ya, Prof. Akhirnya memilih pilihan yang mana yang tepat buat kita mungkin ya, Prof. Betul. Saya lihat dulu sih underlay kan, kita basicnya tuh didiknya underlay. Tapi dalam perjalanan saya lihat inlay itu di pengalaman saya, mungkin pengalaman yang lain akan berbeda, akan lebih baik hasilnya gitu, baik dalam hal perbaikan pendengarannya maupun take rate-nya gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih Prof. Dr. Sukirman mungkin akan bicara, Dok. Selamat siang, Dr. Sukirman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Pertama, terima kasih Prof. Helmi. Ganteng banget. Nggak cukur setahun nih, habis saya udah kaul sebelum COVID bebas, saya nggak mau cukur rambut, nggak mau cukur kumis, nggak mau cukur jenggot, kaul lah gitu. Iya, ya saya tadinya gitu, akhirnya 2 minggu gatel banget. Luar biasa nih Prof. Helmi. Iya kan? Istri saya ngomel terus tuh, dia bilang ngeres tau nggak, ngebala gitu lah. Mukanya ngebala. Mungkin beda rasa kali, nggak cerita dia.
Ya, Fatia nggak cerita ya? Mau beda rasa? Siapa nih? Nggak cerita dia. Nggak cerita. Ya luar biasa. Ya ini sangat informatif banget bagi kita semua, terutama saya lihat di pesertanya banyak residen ya. Gimana teknik overlay, underlay yang debatable. Sebetulnya kebanyakan mulainya itu negara Amerika, itu kebanyakan overlay. Itu kita di house clinic semua ahli-ahli Amerika banyak overlay. Eropa kayak Klaus Johnson segala macam itu kebanyakan underlay. Tapi akhir-akhir ini memang lebih banyak cenderung ke overlay, terutama tidak menggunakan sesuatu di dalam telinga tengah. Kemarin waktu di ASEAN nggak salah, itu tim dari Korea itu otologisnya yang perempuan kecil, deh siapa namanya? Lupa saya. Nama Korea itu susah. Dia memang presentasinya tanpa gel foam, miringoplasti tanpa gel foam. Termasuk yang sekalipun operasi subtotal. Jadi Prof. Helmi katakan underlay masih pakai, tapi dia murni nggak pakai, yaitu sebagian kulitnya hampir seluas mungkin, dan dia tetap coba tidak menaruh gel foam, dan hasilnya juga cukup lebih baik. Ya itu yang saya lakukan. Tapi bagi saya ya memang kalau saya masih kalau subtotal, ya memang walaupun diangkat dengan overlay, jadi tetap yang di depannya itu underlay. Kecuali yang perforasi kecil, yang subtotal tetap underlay di bawah kulit. Bahkan kalau perlu kulitnya diangkat sedikit lebih luas, dan yang di daerah tuba itu masih underlay. Dan ini informatif banget juga tadi, cuma memang beda kelihatan Prof. Helmi. Prof. Helmi pakai endoskopik sama mikroskopik. Mikroskopik memang kurang bisa ngikutin mungkin yang pemula ya, kan enggak tahu yang mana yang enggak jelas. Tapi endoskopiknya tadi luar biasa, jelas sekali. Saya kira itu aja. Jadi mungkin bagi yang pemula tetap anatomi kuncinya tadi bagus banget. Anatomi memang ditekankan banget. Gimana telinga itu yang sulit sekali, sama kalau di miringoplasti ini kita gimana daerah stapes yang sering terganggu atau round window yang sering tersedot-sedot. Nah, itu yang sangat bahaya bagi pemula. Terima kasih sekali lagi, selamat ucapkan, dan tambah ganteng, luar biasa. Terima kasih Dr. Sukirman. Ya, Raja Salman. Ya, pokoknya Dr. Sukirman tuh dapat komentar dari perawat saya tuh orangnya putih dan awet muda. Ya Allah. Iya, terima kasih Dr. Sukirman. Dr. Sukirman dapat bagian minggu depan ya Dr. Sukirman. Insya Allah, ya Insya Allah nanti tanya dulu Prof. Helmi gimana caranya, ya. Saya nanti cuma ada sediain tutorial. video-video diajarinya sama Dr. Aryo. Oh iya. Gitu. Oke. Sediain videonya aja. Ya, oke, udah. Disiapin sama Caca, nih ada asistennya. Iya, ada Caca juga. Oke. Iya, terima kasih Dok. Terima Kemudian kasih. ada Dr. Rahmat Hidayat, silakan bertanya langsung kepada Prof. Helmi. Dr. Rahmat Hidayat. Ini yang raise hand, silakan. Atau yang lain, mungkin saya lihat Dr. Caca juga bertanya. Dr. Caca mungkin ada komentar? Tidak ada. Dr. Denis mungkin dari Unpad ingin bicara. Banyak bertanya ini. Gimana caranya? Nanti dulu, sebentar. Kayaknya harus raise hand semua deh ya. Ini kan? Udah. Itu yang di belakangnya Dr. Lina di pick profile-nya nggak jebrosan ya. Ini Aryo. Nggak bisa unmute. Oke, mungkin pertanyaan lagi. Oke, bagaimana cara memasang tampon dan graf agar graf tidak lepas atau blunting? Katanya Prof. Ada pertanyaan lain. Blunting ya, Iya. itulah. Blunting. Bluntingnya biasanya kan di bagian anterior inferior itu, ya.
untuk hasil pendengaran yang terbaik, di bagian anterior inferiornya itu sudutnya harus tetap ada. Makanya kalau tadi diperhatikan waktu saya mengangkat epidermis, di bagian anterior inferiornya, kulit liang telinganya sedapat mungkin jangan disingkap. Ya, kecuali kalau memang di bagian situ anus timpani lamina proprianya sudah tidak ada sama sekali, termasuk anus timpanicus. Sedapat mungkin kulit liang telinga tidak dilepas dari dinding bagian depan dan depan bawah gitu, sehingga kita menjaga tidak terjadi anterior blunting gitu. Kemudian waktu packingnya tadi, waktu saya taruh 4 helai benang sofratul tadi, memang ditaruh melingkar, mendesak pinggir-pinggir grafting tadi gitu. Itu juga dibiarkan 10 hari juga antara lain untuk mencegah terjadinya anterior blunting. Seperti itu. Iya, terima kasih Prof. Dan untungnya di bagian depan, coba perhatikan waktu timpanoplasti, waktu rekonstruksi membran timpani, walaupun perforasinya besar, di bagian anterior inferior hampir selalu ada sisa membran timpani yang masih banyak gitu. Coba perhatikan deh. Itu pengamatan saya. Coba perhatikan, hampir selalu ada, sehingga nanti kita meletakkan grafnya di situ tidak sulit gitu. Itu. Jadi kuncinya supaya tidak terjadi anterior blunting di daerah situ ya kulitnya tadi, kulit liang telinga di bagian anterior inferior tidak disingkap dari dinding tulang liang telinga bagian situ gitu. Ya. Baik Prof, mungkin ada pertanyaan? Ini ada nih. Ada dari saya Wahyudin dari Unhas, mohon izin bertanya, apakah ada teknik khusus untuk reposisi tympanomeatal flap, pemasangan tampon agar pada saat postoperasi tampon berada dalam kedudukan yang tepat dan tidak blunting. Ya udah tadi ya, itu jawabannya. Terus ada lagi tentang ini nih, tentang perforance center, apakah selalu dilakukan patch test atau lebih baik langsung dilakukan fat graft meningoplasti. Untuk perforasi sentral, apakah harus selalu dilakukan patch test? Patch test kan sebentar ya. Patch test itu sebetulnya saya tidak melakukan patch test harus dengan audiometri. Ya, ditanya saja pasiennya sebelum dipasangkan kertas di perforasinya, ditanya lebih enak mana dengarnya setelah dipasang atau setelah belum dipasang, itu kan cukup. Kalau membaik artinya kan osikelnya utuh gitu, ya. Jadi nggak usah dilihat audiometrinya lagi kan, makan waktu lah gitu. Terus ada yang bertanya tentang ini, tentang kancing tadi, apa tadi saya lihat, apa ya tadi? Ini banyak nih pertanyaan. Ya Prof, mungkin ada yang langsung mau bertanya, Dr. Denis atau Dr. Rahmat Hidayat, silahkan. Ya, selamat siang Prof. Helmi. Ya. Ya, saya dengan Denis, Prof. dari Unpad. Mungkin tadi pertanyaan saya beberapa sudah dijawab mengenai pemilihan graf dan teknik underlay, onlay, inlay, atau sliding down, Prof. Terima kasih sudah dijelaskan, Prof. Mungkin ada pertanyaan satu lagi tambahan, Dok. Bagaimana dengan pasien-pasien yang mengalami masalah di tuba eustachiusnya, Prof? Untuk meringoplasti, apakah harus kita atasi dulu masalah di tubanya, atau bagaimana, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, mengukur fungsi tuba preoperatif itu sulit sekali ya. Sulit sekali. Jadi ya lakukan saja langsung. Lakukan saja, kalau memang ada tekniknya kan bisa pakai timpanometri lah segala macam itu. Saya lihat tidak bisa dipercaya ya. Jadi lakukan saja, seringkali karena inflamasi begitu sudah diperbaiki membran timpaninya, inflamasinya reda, fungsi tubanya baik. Kalau ternyata setelah operasi terjadi retraksi membran timpani yang menjadi tanda dari fungsi tuba yang baik, ya tadi itu
ditusuk-tusuk berulang atau pasang ventilation tube gitu. Seperti itu. Ya, Ya. baik. Itu apa menjawab pertanyaannya? Yang sulit ya, ada berbagai teknik untuk melihat fungsi tuba sebelum operasi, ya. Ya sering yang saya lakukan sih diteteskan fluoramfenikol, ya. Fluoramfenikol kan pahit ya. Jadi kalau diteteskan dan terasa di tenggorok, pahit ya, mungkin terbuka, tapi kan masih belum tentu, ya kan. Misalnya terbuka tapi rembesan saja sebetulnya. Untuk ventilasi itu masih kurang baik seperti itu. Bisa jadi sulit sekali menentukan fungsi tuba preoperasi. Gitu. Ya. Ini ada pertanyaan mengenai butterfly. Mana tadi itu? Butterfly cartilage apakah cukup efektif? Yaitu suatu teknik saja yang bisa dipilih oleh surgeon yang menyukainya. Saya lebih senang melakukan butterfly kan untuk perforasi. Saya lebih senang yang inlay saja, ya. Butterfly kan menyisipkan graft, cartilage graft. Harusnya lu ya. yang unmute ya. Kenapa? Halo? Halo? Halo, Prof. Silakan, Prof. Ya, butterfly itu kan jadi graf kartilagonya itu dibikin seperti apa ya? Dicoak sedikit di pinggirnya gitu, nanti disisipkan sehingga nanti kayak dumbbell juga, kayak fat graft itu, tapi ini pakai kartilago gitu. Ya banyak yang melakukannya. Saya tidak dapat memberikan komentar karena saya hampir tidak pernah melakukannya. Jarang sekali, hanya 1-2 kali hanya untuk mencoba-coba saja gitu. Hasilnya sih take rate-nya sama, tapi ya mungkin jadi tebal ya. Tebal ada cartilago. Ya, ada penelitian yang bilang bahwa cartilage graft itu mengurangi sekitar 10 dB gitulah, 8 sampai 10 dB pendengaran, ya. Ya, Prof. Prof, ada pertanyaan juga bagaimana melakukan inlay pada kulit liang telinga dan membran timpani yang tipis, Prof? Karena memang kadang-kadang kulit liang telinga sangat tipis dan membran timpaninya juga kita lihat tipis sekali. Ya, jadi yang tipis itu yang sliding down tadi itu, ya. Kan kulit liang telinga bisa dipukas. Nah, membran timpani yang tipis sekali nempel di lamina propria seringkali memang nggak bisa utuh. Nggak apa-apa, ancur-ancuran gitu, pokoknya dia harus lepas semua dari lamina propria. Compang-camping tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya sering sekali menjumpai yang seperti itu. Karena pasien saya kan lumayan banyak ya. Jadi sering sekali dengan avascularized liang telinga, lamina proprianya, epidermis di situ juga tipis sekali, dilepas ancur-ancuran, taruh saja graftnya, letakkan kembali yang ancur-ancuran itu, jadinya bagus juga. Tapi biasanya seperti itu tadi, slided down, liang telinganya tadi dijorokkan ke dalam, jadi kulit liang telinganya tadi bantu menutup membran timpani yang perforasi tadi, gitu, di atas graf. Bagaimana dengan sebaliknya, Prof? Kadang-kadang kita lihat bahwa mukosa kavum timpani itu sangat tebal. Apakah itu ada pengaruhnya kepada nanti penyembuhan atau bagaimana, Prof? Karena selain mukosa tebal, sehingga membran timpani pun kadang-kadang sangat tebal. Apakah ada pemilihan khusus untuk kasus seperti ini, Prof? Kalau mukosanya tebal hanya udin, saya tidak ganggu. Tapi kalau mukosanya tebal karena ada yang disebut fibrous granulated tissue gitu ya, jadi kelihatannya keras gitu, saya akan tipiskan gitu ya. Sayangnya saya tidak meneliti satu persatu nih, bukan peneliti yang baik, harusnya dicatat, dilihat. Saya tidak bisa menjawab hasilnya, tapi secara take rate-nya sih
Ya, secara keseluruhan baik kok. Ya, baik ya. Dr. Ahmad Hidayat sudah tersambung, apakah mau bertanya? Kemudian bagaimana dengan miringosklerosis, Prof? Sekitar tepi perforasi. Apakah memang kita harus mengangkat miringosklerosis karena mungkin itu akan mengganggu penyembuhan membran timpani itu sendiri? Kalau kita lihat di penelitian kan ada yang bilang harus diangkat, ada yang enggak kan, bikin kita bingung ya. Bikin kita bingung. Jadi kalau misalnya timpanosklerosisnya ada di depan, sedangkan perforasinya di depan tapi tidak berhubungan dengan osikel. Jadi kok kelihatannya mobilitas membran masih baik, ya. Dan kalau kita lepaskan itu jadi perforasi total yang akan menyulitkan, biarkan saja gitu. Ya, tapi pada umumnya saya akan angkat. Tapi pada pemula lebih baik ya coba-coba aja, dibiarkan dulu lah gitu. Ya. Kelihatannya sih tidak terlalu mengganggu ya, kelihatannya. Ya, sebab kita bukan underlay sih, kita onlay, tapi ini beda dengan onlay dengan inlay. Itu bedanya bahwa onlay itu adalah kita kulit liang telinga kita angkat keluar, dipasang kembali sebagai free graft. Jadi tidak ada vaskularisasi yang masih nempel di situ, karena sedangkan inlay itu masih ada vaskularisasinya. Ya, jadi kita tidak, kalau keberatan dari yang mengangkat si timpanosklerosis itu selain isu untuk take rate-nya itu kan katanya vaskularisasinya nggak bagus. Tapi kan kita inlay, vaskularisasinya baik masih gitu. Jadi sebetulnya sih teratasi hal itu. Sedangkan mukosa sih di bawah timpanosklerosis, mukosa itu gampang sekali tumbuh kok. Tapi kalau tekniknya underlay, nah itu kalau ada timpanosklerosis mungkin jadi sulit ya. Karena memang vaskularisasinya terputus di situ. Gitu. Iya, terima kasih Prof. Mungkin sekarang Dr. Asadi akan bertanya, Prof. Mau bertanya, Prof. Aduh, tambah ganteng aja. Yang kaosnya ada, Prof. Yang aslinya lagi pakai hazmat. Prof, mau nanya. Lagi pakai hazmat? Ya. Hati-hati ya, Dok. Prof Helmi kan memang banyak sekali mengerjakan inlay. Dan saya sangat senang mengerjakan itu juga setelah belajar di Prof Helmi. Tapi beberapa kasus, Prof, yang sudah tumbuh. Nanya aja sendiri ah. Minggu sekitar bulan pertama atau kadang-kadang lebih dari 1 bulan, dia reperforasi. Dia reperforasi. Yang saya perhatikan jika malleus handle-nya sangat retraksi, dia reperforasi tepat di bagian malleus handle-nya. Dan akhirnya saya ulang lagi intinya dengan cartilago. Kadang-kadang komposit graft cartilago dan perikondrium. Apakah kan kemudian karena dead space di mukosa. Aduh, ini terinterupsi sama orang lagi makan ini. Gimana, Dok? Ulangi, bisa ulangi? Ini banyak suara masuk. Halo, Dok. Halo, Prof. Bisa diulangi, tadi banyak suara masuk, Dok. Ya, jadi yang saya sering terjadi reperforasi. Ya, reperforasi setelah 1 bulan. Jadi graf sudah jadi, sudah bagus. Kadang-kadang setelah 1 bulan, kadang-kadang setelah 2 bulan. Tapi lokasinya itu selalu di anulus. Bukan di umbo. Jadi seakan-akan seperti tertarik dengan umbo ke dalam. Seakan-akan di bagian umbonya itu
dia seperti ditarik oleh sumbo ke dalam, jadi dia seperti reperforasi. Nah, akhirnya saya lakukan, saya perbaiki lagi dengan komposit graf tulang rawan dengan perikondrium, baru dia bisa stabil. Kalau pasiennya dengan agak sedikit retraksi di malleusnya, Prof. Apakah ya, itu ada suatu modifikasi yang baik sih sebetulnya. Memang kalau terjadi disebutnya retraksi dari itu, sebutnya apa namanya, istilahnya malleusnya tuh, jadi dia tertarik ke dalam gitu kan, karena biasanya kan fungsi tuba yang terganggu lama gitu ya. Mungkin itu sebabnya ya. Mungkin itu sebabnya. Nah, saya sih tidak menemukan banyak ya. Gitu. Nanti saya perhatikan lagi. Tapi itu suatu modifikasi yang baik ya untuk mencegah reperforasi pada keadaan fungsi tuba yang jelek. Mungkin alasannya itu barangkali ya. Fungsi tubanya baik, jelek kali ya. Mungkin. Karena dalamnya mukosa telinga tengahnya bagus sekali, Prof. Gitu. Iya. Tapi saya perhatikan kalau dia agak sedikit si anulusnya agak sedikit tertarik ke dalam, umbonya agak sedikit tertarik ke dalam. Terus saya tetap lakukan inlay biasa. Biasanya tumbuh bulan pertama bagus sekali, kelihatannya bagus sekali. Tapi pas saya suruh kontrol misalnya sebulan lagi, itu ada lubang yang seakan-akan si umbonya yang menarik grafnya jadi runtuh, seakan-akan begitu. Kira-kira tuh karena apa menurut Dokter Asadi? Biasanya sih kan karena tekanan negatif ya, enggak? Kalau pendapat saya sih mungkin karena sedikit lateralisasi. Jadi lateralisasi. Tapi nggak di anulus, tapi hanya di grafnya, hanya di bagian umbonya saja. Jadi dia narik ke dalam di bagian. Jadi epitelnya seperti ngambang, Prof. Mungkin begitu, Prof. Gitu. Nanti saya perhatikan, saya nggak menemukan seperti itu sih. Ya, sesekali sih, Prof, ada seperti itu. Iya. Ya bisa, memang ada failure pasti ada lah itu ya. Failure pasti ada. Itu kontrolnya, nah itu ya, kontrolnya hari ke-5, hari ke-10, hari ke biasanya saya kontrol hari ke-5, hari ke-10, hari ke-17, kalau masih perlu hari ke-24. Sudah jadi kasus ini grafnya sudah tumbuh baik, kelihatan bagus. Nah, waktu kontrol lagi sudah beberapa lama, 2 bulan atau 3 bulan kemudian, nah itu reperforasi dan lokasinya seakan-akan di anulus itu. Di anulus, di umbo maksudnya. Area umbo yang seperti itu. Iya, di umbo ya. Mungkin karena tekanan negatif barangkali ya. Kemungkinan ya, Prof. Nah. Kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Asadi. Itu hati-hati. Mau swab itu teh. Hati-hati, Dr. Asadi. Lagi operasi apa lagi ngapain? Oh, oke. Hebat sekali. Prof, ada pertanyaan lain. Berapa lama pasca operasi tidak boleh pergi ke tempat tinggi, Prof? Karena banyak pasien yang pengen naik pesawat. Biasanya sih 10 hari sih. 10 pasien hari, saya Prof. dari daerah kan banyak ya. Dari daerah banyak, 10 hari oke kok. Kadang-kadang kurang dari 10 hari. Gitu. Tapi saya anjurkan biasanya 10 hari, kadang-kadang kurang dari 10 hari. Ya, seminggu gitu lah. Paling cepat 1 minggu deh naik pesawat. Saya suka anjurkan pasiennya gini, kamu boleh naik pesawat waktu pulang, tapi waktu pesawatnya turun kamu jangan ikut gitu. Tetap di atas ya, Prof. Maksa mau pulang juga gitu kan, saya bilang gitu aja. Iya, Prof. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Dr. Wahyu. Apakah pada pasien dengan atelektasis membran timpani perlu dilakukan pemeriksaan timpanometri sebelum operasi, Prof? Atelektasis membran timpani yang perforasi tentunya. Kelihatannya perforasi ya? Iya.
Ya saya sih nggak rutin melakukannya untuk mengetahui fungsi tuba kan. Saya kurang bisa mempercayai hasilnya sih. Memang di literatur juga ada teknik pemeriksaan fungsi tuba dengan timpanometri kan. Ya, gitu. Tapi saya tidak melihat itu bisa dipercaya penuh seperti itu. Jadi lakukan saja. Nanti kalau terjadi gangguan fungsi tuba setelah operasi, ya kita antisipasi aja. Apakah tusuk berulang? Ya, ada pasien-pasien saya yang tusuk berulang di rumah itu cukup seminggu sekali aja cukup. Seminggu sekali dia tusuk Maksudnya sendiri. miringotomi ya, Prof? Atau gimana, Prof? Iya, miringotomi sendiri aja. Oh, Sendiri aja. Takut nggak, Prof? Kasih. Ada pasien yang berani, ada. Bahkan ada satu stewardess pramugari yang kalau terbang sakit dulu, ya, pasang cup, nanti takut grounded, nggak boleh, ya kan? Nanti kalau terjadi perforasi permanen sebagai efek samping, ya kan? Nanti dia grounded, nggak boleh terbang lagi. Oleh karena itu saya ajarin tusuk sendiri, kasih resep. Silokain 10% itu dia teteskan dulu, ya, dulu sini, tapi sekarang ada pasien lain yang seperti itu, tapi bukan stewardess, jadi diteteskan dulu, didiamkan dulu, nanti kira-kira 5 menit dia tusuk nggak sakit, diajari jarumnya itu bisa, tangan saya bisa kelihatan nggak? Ini jarumnya ini katakanlah ini jarum, ya, ditonjolkan, disisakan 2 mili. Di sini dikasih karet gitu, jadi kalau masuk nanti si karet ini mencegah si ujung jarum ini mengenai liang telinga. Terus karet kecil saja, terus nanti begitu dia terasa, tusuk aja, sudah. Asal terasa sedikit saja, bolongnya sedikit saja, sudah cukup untuk ventilasi. Equalize gitulah. Gitu, ada stewardess yang seperti itu. Iya, mungkin PPDS belum berani ya, Prof. Jangan dulu menyarankan pasien-pasien PPDS. Nah, itu nggak ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa coba? Efek sampingnya apa? Tajamnya cuma 2 mili, tidak mungkin dia masuk lebih, dan dia lakukannya sendiri dengan dengan hati-hati. Begitu terasa nyeri, berarti untuk sedikit lagi pasti sudah bolong, pasti bolong kecil sedikit sekalipun nanti sudah terjadi ekualisasi gitu. Seperti itu. Kalau jarumnya panjang ditusuk, nah itu mungkin bisa komplikasi. Iya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Iya, Dr. Alvira. Iya. Dr. Alvira, silahkan. Iya, Dok. Punten, Prof ingin bertanya. Saya dari Alvira, dari Unpad. Kapan pasien boleh diretimpanoplasti? Dan bila gagal, kalau pengalaman Prof, berapa lama kita dapat merencanakan timpanoplasti ulang? Dan graf apa yang terbaik untuk retimpanoplastinya? Lalu, apakah ada jenis teknik operasi yang paling baik untuk timpanoplasti untuk revisinya? Terima kasih, Prof. Ya, sebabnya kegagalan itu apa? Misalnya infeksi, misalnya kan? Infeksi apa penyebabnya itu juga dulu. Kalau tekniknya sih bisa sama saja ya. Seperti yang di anjuran dari Dr. Asadi tadi, bagus sekali kalau akibat fungsi tubuhnya yang baik akan terjadi retraksi. Supaya tidak terjadi retraksi ya dipasangkan composite pericondrial graft gitu. Seperti itu. Tekniknya sih bisa underlay, bisa onlay atau interlay. Seperti itu. Tapi sebab kegagalannya itu apa? Apakah tekniknya masih kurang baik? Apakah masih ada infeksi? Apa-apa gitu.
Menyambung pertanyaan ini, Prof, ada yang bertanya juga, boleh berapa kali revisi timpanoplasti katanya, Prof? Ya boleh berkali-kali. Jaraknya, Prof. Ya cuman nanti kira-kira kali yang ini misalnya akhirnya bisa aja saya menempatkan cartilage timpanoplasti, yaitu menggraf perforasi dengan cartilago paling akhir lah gitu ya, karena biar bagaimanapun kan jadi kaku banget gitu, walaupun banyak yang melakukannya dan menganggap pendengaran tidak terlalu terganggu, tapi menurut penelitian kan 8 sampai 10 dB gitu ya akan terganggu. Gitu ya. Kalau gagal perforasi lagi ya tambal aja pakai cartilago. Dan nambal pakai cartilagonya itu harus seluruh permukaan, ya jangan cuma bagian posterior saja, bagian depan masih ada membran timpani, nanti akan tertarik juga itu. Jadi harus di atas anulus jadinya. Seluruh anulus tertutup oleh cartilago itu. Jangan hanya sisa membran timpani yang perforasi. Gitu. Jaraknya, Prof? Jarak dari satu operasi ke operasi berikutnya? Jaraknya kalau kita, dan tergantung kasus ya. Kalau kita anggap, ini perforasinya kecil, mungkin masih bisa di konservatif, ya, diutik-utik sedikit, direvitalisasi, misalnya dibikin luka-luka sedikit dulu di pinggirnya, gitu. Pakai fat graft dulu, ya. Tapi kalau pasiennya dari daerah, yang harus pasti ya langsung aja. Gitu. Nanti kalau dia balik ke Bandung, Dokter Lina yang melakukan. Mendingan saya langsung aja deh, gitu. Dari daerah harus langsung pulang, gitu lah. Dia tidak punya waktu lagi untuk balik atau apa, dan minta segera, ya segera saja dilakukan. Gitu. Ya. Jadi kasus per kasus sih. Oke. Ada pertanyaan lagi, Prof. Bagaimana bila ada graft blunting, apa yang harus dilakukan, Prof? Setelah timpanoplasti ya, kita lihat. Blunting kan jadi tuli konduktifnya berat. Ya, di rekonstruksi. Bluntingnya diperbaiki, didorong bagian depan bawahnya itu biasanya direposisi. Tapi seringkali blunting itu juga oleh karena timbulnya jaringan parutnya dibuang gitu. Gitu. Tergantung keadaan sih. Ya. Kadang-kadang terlihat, saya pernah punya pasien kelihatannya seperti blunting, begitu saya buka, ini bukan blunting tapi tebal terjadi fibros jaringan ikat numpuk di bagian depan situ dan bagian-bagian sekitarnya yang harus dikikis saja gitu. Gitu. Ya, Prof. Jadi penting sekali juga attachment ya, Prof, ya, dari graft kepada sisa membran atau ya. Betul. Jadi itu bagaimana kita penempatan graft kita dengan baik. Dan itu penting sekali mungkin visualisasi kita ya, Prof. Jadi kalau yang telinga kecil mungkin kita juga harus memilih approach kita. Betul. Ya. Betul. Ya. Dan memang dengan endoskopi kelihatannya visualisasi lebih baik ya, Prof. Ya tidak selalu. Tidak selalu. Kalau visualisasi paling baik, kalau mau paling baik, ya retroaurikuler, kemudian dinding depan yang telinganya dikikis, dibor. Dikikis, itu paling baik. Nomor 2, enaural. Kalau enaural kan kita liang telinganya dilebarkan sehingga nanti liang telinga yang menuju ke tympanic membrane itu hanya pendek saja gitu. Enaural approach tadi juga akan membuka visualisasi ke membran timpani akan lebih baik. Gitu. Apakah pada liang telinga yang cukup lebar perlu dilakukan kanaloplasti juga, Prof? Enggak lah. Kecuali kalau dinding liang telinga bagian depannya nonjol dan perforasinya tetap nggak kelihatan. Ya. Nggak kelihatan. Ya, biasanya kalau saya lagi malas melakukan pengikisan itu saya namanya endoscopic assisted jadinya.
waktu meng-approach bagian depannya, kalau yang telinganya lebar, pakai endoskop. Seperti itu. Iya, Prof. Tapi Mungkin mengikis ada bagian pertanyaan depan lain? itu, mengikis bagian depan itu cuma 10 menit aja kok. Ya, dengan latihan tentunya. 10 menit selesai. Iya, Prof. Pakai endoskop lebih lama. Gitu. Dr. Diana Rosalina, Dr. Alin nih sudah terhubung. Dr. Alin ada pertanyaan? Assalamualaikum, Halo, Prof. Assalamualaikum Alin. Waalaikumsalam. Waduh, naik sepeda dia kemana tuh? Kelihatannya di Australia itu. Enggak, Prof. Ada di Indonesia. Nggak boleh kemana-mana. Itu Prof? tuh naik sepedanya. Halo, Prof. Nah, ini dia nih. Nah. Ya. Apa kabar, Prof? Alin? Baik, Prof. Prof sehat, Prof. Alhamdulillah. Prof, aku mau tanya, kan hasil Prof itu tinggi sekali ya untuk miringoplasti, 98%, Prof. Tadi Lebih dari 99% loh. 99% artinya. Nah, Iya. yang satu Saya artinya, pengen sekali ada PPDS yang meneliti deh untuk membuktikannya gitu. Kalau mau boleh, saya akan biayai, saya akan bisa melihat status yang dulu-dulu, bisa menghubungi pasien, nanti biayanya ada sponsornya lah. Itu saya pengen lihat secara penelitian yang benar gitu. Tapi memang kalau di literatur kan paling tinggi 96 aja udah jarang ya. iya. Ya. Artinya kan cuman 1% nih, Prof, yang gagal. Ya, secara teknik kan pasti benar ya yang Prof lakukan. Kira-kira faktor apa yang 1% ini terjadi kegagalan di pasien Prof? Terus kedua, apakah dalam miringoplasti ini, bagaimana Prof menilai rute ventilasi di telinga tengahnya sebelum operasi, Prof? Apakah ada pemeriksaan? Apakah radiologi dilakukan sebelumnya untuk atau melihat kondisi mastoid, gambaran mastoid atau apa yang menurut Prof akan mempengaruhi outcome sesudahnya? Ya itulah, itu kan masih banyak sekali penelitian-penelitian yang melihat, terutama setelah ada teknik endoscopic approach ini, ventilation route dari ventilasi ke mastoid itu penting sekali kan, dari tuba Eustachius melalui celah ini, celah itu ya. Saya tidak melakukan itu. Seperti yang dilakukan Mario Sana misalnya. Dia tidak melakukan itu, dia semua membran timpani perforasi tidak dilakukan mastodektomi, langsung aja timpanoplasti. Dulu saya masih melakukan mastodektomi kalau sklerotik gitu. Sekarang tidak lagi ngikutin dia, tetapi ternyata hasilnya memang bagus-bagus saja. Mungkin yang gagal itu karena fungsi tuba yang mampet sama sekali gitu. Atau ada yang tidak bisa kita jawab kenapanya sih, kadang-kadang perforasi. Ada satu pasien saya perforasi, fungsi tubanya baik, kalau ditiup kok keluar air, tapi kok perforasi gitu. Gitu. Tapi setelah direkonstruksi baik-baik saja gitu. Oke. Terus ada nggak, Prof, ambang dengar tertentu dari pasien-pasien Prof, cut off-nya di maksimal berapa? Karena pada kasus miringoplasti ya, Prof ya. Ya di pasien Prof itu di ambang dengar berapa rata-rata yang dilakukan miringoplasti? Miringoplasti pada airborne gap yang lebih dari 40%, yang 40 dB, akan saya observasi itunya, skutumnya akan saya kikis untuk melihat ossicles-nya. Gitu. Nah, tapi apabila di bawah 40% dan patologi telinga tengahnya tidak jelas kelainannya, saya hanya melihat mobilitas, hanya disentuh-sentuh saja untuk melihat mobilitas membran timpani seperti itu. Jadi ya disingkap. Sebelum miringoplasti itu kita harus melihat keutuhan ossicles-nya gitu. Dan gerakannya seperti itu. Makasih, Prof. Yo.
Ada suggestion barangkali Dr. Alin. Dr. Alin, jam terbangnya tinggi nih, masih muda juga sekarang. Enggak lah, Prof. Masih belajar. Memang kita masih terus belajar. Gitu. Makasih Ya, banyak, jadi kita melakukan timpanic membrane reconstruction juga sambil melihat fungsi ossicles-nya tentunya. Ya, gitu. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Lina. Terima kasih, Lin. Prof, ada pertanyaan dari Dr. Odi, UNS. Apakah miringoplasti tanpa mastoidektomi, apakah ada batasan waktu minimal kering berapa lama, Prof? Minimal kering. Iya. Sebetulnya mestinya nanyanya sama orang yang lebih dekat lagi tuh. Sama Prof. Taufik kan penelitian dia itu tuh. Ya, ini kan? UNS, Prof. UNS jauh dari Solo, Prof. Oh, gitu ya. Iya. Ternyata itu intuition sih sebetulnya, judgment kita waktu melihat pasien ya. Kalau dia masih otorea, masih mengalir, ya, kita harus melakukan timpanoplasti, ya kita harus melakukan juga mastodektomi, ya. Tapi kalau masih bisa diobati dulu, sampai kering dulu, ya sudah kering kita lakukan. Basah-basah sedikit ternyata nggak apa-apa. Bahkan masih ada pushnya sedikit-sedikit, nggak apa-apa waktu operasi tadi. Saya tidak melakukan mastodektomi, waktu itu dicuci-cuci, kemudian diberikan, saya biasanya seperti itu, saya berikan intravenous antibiotik, biasanya ceftazidime ya. Itu kalau ceftazidime sulit karena perlu intravena, gentamisin. Seperti itu, 5 hari biasanya cukup. Yang masih basah-basah sedikit. Tapi yang otore jelas ya kita tunggu dulu. Atau kalau dari daerah yang harus segera, ya lakukan terpaksa mastodektomi. Gitu. Ya. Kan ada penelitian yang mengatakan ternyata timpanoplasti pada keadaan yang infeksi aktif, hasilnya juga bagus. Karena ada growth factors yang aktif pada waktu keadaan infeksi itu, sehingga akan membantu mempercepat epitelisasi. Gitu. Ya, penting juga growth factor ya, Prof. Jadi memang keadaan host, terus kemudian scaffold, yaitu dari grafnya, dan keadaan di growth factor itu juga sangat menentukan untuk baiknya membran timpani ini. Mungkin ada pertanyaan lain, silahkan raise hand. Kasihan Prof. Prof. Helmi. Sudah capek, Prof? Enggak. Bentar lagi. Kan sambil duduk doang. Kan iya. Dr. Evelyn, silakan. Ya. Dr. Evelyn mau bertanya, Prof. Baik, Dok. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Punten, Prof. Mohon izin. Saya Evelyn dari Unpad, Prof. Mau bertanya. Dari sekian banyak teknik operasi dan dari durante operasi, apa yang sebaiknya harus diperhatikan lebih jauh atau lebih utama, Prof, untuk mendapatkan hasil graft take dengan baik gitu, Prof? Terima kasih, Prof, sebelumnya. Yang pertama ya indikasinya tentunya ya. Indikasinya jelas dan diagnosisnya benar gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya ada kolesteatoma, coba-coba tambal dulu itu ya, cara kasarnya lah, cara jelas, contoh jelas ada kolesteatoma sedikit ya. Sedikit ini dicangkok saja gitu. Itu hanya menaruh bom waktu seperti itu. Ya, yang utama sih yaitu perhatikan indikasinya, perhatikan teknik operasi yang tepat, dan yang paling penting sih ya keterampilan lah, ya keterampilan yang bisa dilatih tentunya. Itu. Apa menjawab pertanyaannya? Atau ada tambahan dari Dr. Lina? Iya, Prof. Memang latihan perlu ya, Prof. Iya, latihan. Meticulously itu yang penting. Kita melakukan sesuatu harus sungguh-sungguh gitu. Sungguh-sungguh, jangan ini udah capek, ini biarin dia di depannya terbuka sedikit atau
didorong-dorong sedikit tapi ngampleh-ngampleh misalnya atau apalah, itu jangan. Kita melakukan teknik yang ya dengan sebaik-baiknya gitu lah untuk mencapai suatu hasil yang terbaik seperti itu. Ya, itu tadi ya Prof, yang memperhatikan indikasi ya Prof, indikasi teknik dan memang apa yang biasa kita lakukan yang sudah terbiasa. Ada lagi pertanyaan mungkin? Rata ini ada yang bertanya Prof, apakah yang menentukan waktu penyembuhan? Apakah jenis graf menentukan waktu penyembuhan? Ya, saya lihat teknik inlay ini mempercepat penyembuhan. Mempercepat penyembuhan. Dan dia akan lebih stabil letaknya. Ya, terutama kalau tadi pertanyaan mau terbang segala macam. Kalau kita meletakkannya di medial dari sisa membran timpani kan kurang kuat dia, ya. Mungkin penyembuhannya akan gampang terganggu oleh perubahan tekanan udara seperti itu, ya. Tapi dengan teknik yang inlay ini dia lebih stabil, gitu. Dan Ya, epitelisasi akan lebih oleh cepat. sisa membran ya, Prof. Ya. Karena Ya. dia ditopang oleh sisa membran. Sisa membran dan Ya. epitelisasi di luar itu lebih mudah Lebih gitu. cepat. Ya. Jadi kita memang menempatkan graf itu sebagai jembatan ya. Seperti bukan saya graf selalu itu. bertanya ya, memang saya melakukan juga underlay dan hasilnya juga bagus, tapi tidak sebagus dari kasus saya, tidak sebagus inlay ini. Apa yang coba saya tanya? Apa yang akan terjadi apabila kita meletakkan di bawah sisa membran timpani, sedangkan di bawah itu masih ada mukosa gitu. Apa yang terjadi terhadap sisa mukosa itu? Kan kita nggak tahu. Ya. Sedangkan kalau di teknik inlay ini kan lebih fisiologis ya. Memang jaringan ikat itu harus ada di tengah di antara mukosa dan epidermis gitu. Iya. Memang tekniknya lebih sulit daripada underlay ya. Kalau underlay kan tinggal dikorek-korek-korek, angkat anulus, selipkan jadi. Kalau ini harus dilepaskan epidermisnya. Lebih sulit sedikit, hanya perlu latihan saja, tapi hasilnya akan lebih baik. Gitu. Ya. Mungkin ada lagi yang bertanya. Kalau tidak, mungkin kita bisa tutup ya, Prof. Ada closing statement dari Prof untuk tips dan triks kesuksesan miringoplasti, Prof. Yang penting latihan ya, Prof. Ya itu, belajar teruslah sampai umur berapapun gitulah. Saya juga masih belajar terus. Saya belajar bukan hanya telinga, segala macam gitulah. Masih ikut kursus ini, kursus sana gitu ya. Kadang-kadang guru saya cuman umurnya 40-an, saya udah 70-an gini, jadi masih murid juga gitu. Gitu, dia jangan mau belajar. Gitu aja. Dan prinsip saya selalu mengajarkan ke anak-anak saya be a professional gitu. Ya. Be professional. Jadi jangan melakukan sesuatu hanya untuk jadi saja, tapi untuk yang terbaik seperti itu. Yang terbaik ya. Kalau untuk sambil bercanda, profesional itu kan bukan mau suci-sucian. Gitu saya selalu bilang sama murid-murid saya, yang penting tuh pasien sembuh. Ya. Tapi ini masuk internet ya, masuk YouTube ya. Jangan deh, sensor aja deh. Sensor. Yang penting pasien sembuh ya, Prof. Titik-titik sih nomor 1 gitu deh. Jadi be professional. Be professional. Gitu. Ya, jadi mungkin ini pesan buat adik-adik PPDS, tidak berhenti belajar ya, Prof. Kita juga belajar terus. Karena metode dan teknik teknologi semua berkembang terus, jadi kita juga tidak boleh ketinggalan zaman ya, Prof. Ya. Ya. Betul, kita juga harus diasah terus. Kalau lama nggak diasah, kita ya disuse atrofi nanti ya gitu. Iya, betul. Betul, Prof. Setuju. Jadi mungkin terima kasih banyak, Prof. Presentasi luar biasa dan kesempatan luar biasa dengan Prof. Ya, harusnya kita ada Pito ini untuk otologi bisa ketemu, tapi tahun ini dengan sangat menyesal kita undur sampai tahun depan. Jadi mungkin kita baru akan ketemu face to face itu
tahun depan, Prof. Semoga terus sehat, Prof. Terus menginspirasi kami dengan terima kasih karya-karya. atas kesempatan ini diundang ke forum yang terhormat ini, Terlina. Iya, Prof. Ya, Prof. Sama-sama berbangga hati Prof bisa ikut dan kami senang luar biasa ketika dapat sambutan. Boleh kalau ada topik-topik lain nanti balik lagi setelah Prof Zainul, setelah Dr. Sukirman yang lain-lain, balik lagi saya boleh. Siapkan nanti. Pasti, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Buat adik-adik PPDS kita juga ada di Facebook ya. Ini bisa dilihat di Facebook dan kemudian YouTube Kolegium THTKL. Mohon dilihat di YouTube-nya ya, dan kemudian subscribe dan like. Sudah ada di YouTube. Kanal, ada recordnya nanti, Prof. Jadi itu kanal dari Kolegium THTKL. Tuh, mungkin pertemuan kita sudahi sampai sini, Prof. Selamat istirahat, terima kasih dan tetap sehat. Terima kasih. Buat adik PPDS juga tetap sehat. Hati-hati yang masih praktek, hati-hati banget ya. Iya, betul, Prof. Yang masih praktek harus pakai APD-nya dengan baik dan benar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, applause buat Prof Helmi. Terima kasih ya, Prof. Luar biasa. Ya. Habis kami dulu, nanti kita kocok lagi kalau tidak. Ekologi tinggal 2